Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali hari ini sudah memasuki tanggal 16 Agustus 2023, yang jika kita kaitkan dengan pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia memasuki usia yang ke-78. Tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk senantiasa menjadi motivasi, memberikan semangat dan energi untuk senantiasa mencintai negeri kita, yaitu Republik Indonesia. Karena kemerdekaan itulah anugerah yang tak ternilai, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita masyarakat Indonesia. Sehingga di dalam salah satu sastra Arab ada syair yang berbunyi, la syai'a asman minal hurriyah. Tidak ada sesuatu yang paling berharga dibanding dengan kemerdekaan itu sendiri. Artinya bahwa kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah yang sangat besar, yang tentunya kita senantiasa mensyukurinya. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bahwa kemerdekaan memiliki makna bahwa kita semua terbebas dari kungkungan penguasaan bangsa, negeri maupun kaum yang lain. Tentunya ini menjadi modal bagi kita untuk senantiasa semangat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Saat ini sudah kita lihat semarak, baik di tingkat RT RW kelurahan, bahkan di sekolah-sekolah, bagaimana masyarakat Indonesia mengekspresikan rasa syukur dengan aneka ragam kegiatan dan acara. Tentunya ini adalah media bagaimana masyarakat Indonesia senantiasa menumbuhkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, bahwa cinta tanah air adalah fitrah bagi kita umat Islam. Kita melihat bagaimana di dalam
perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, yang Rasul tempat kelahirannya adalah Mekah. Ketika beliau diperintahkan untuk hijrah, sebelum berangkat ke Madinah, beliau berangkat ke perbatasan Mekah. Sambil beliau menatap kota Mekah, demi Allah wahai Mekah, innaki ahabbu biladi, sesungguhnya engkau adalah negeri yang sangat aku cintai. Itu adalah ungkapan Rasul Muhammad SAW. Tentunya kita juga masyarakat Indonesia, selain bagaimana menumbuhkan jiwa kebangsaan kita yang hidup dalam aneka budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan berbagai kehidupan yang lain, tentu diikat dalam satu kebangsaan. Oleh karena itu, tentunya kita senantiasa cinta tanah air, mencintai tumpah darah kita, mencintai bagaimana kita lahir, kita hidup, kita berkarya, berkontribusi, dan juga kita mewariskan negeri dan bangsa ini kepada generasi-generasi pelanjut. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan Rasul yang tadi sebelum hijrah, seandainya wahai Mekah, pendudukmu tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah ungkapan bahwa fitrah bagi kita mencintai tanah air, mencintai bangsanya, sekaligus juga bagaimana kita merawat warisan para pendahulu kita, para pejuang, para ulama, para santri, dan tentunya mayoritas kaum muslimin. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bagi kita maknanya dari sebuah kemerdekaan ini? Tentunya adalah bukan sekedar kita berdaulat di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi justru kita pun sebagai orang-orang muslim yang merdeka adalah yang menguatkan, mengukuhkan nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya diungkapkan oleh istri Imran, idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu ma fi batni muharrara. Istri Imran namanya Hanah, ketika beliau mengandung, maka beliau seraya memohon kepada Allah dan berjanji, Rabbi, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau terhadap janin yang ada di dalam kandunganku, muharrara, untuk menjadi hamba yang merdeka. Para mufasir menjelaskan bahwa muharrar itu adalah manusia yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tentunya bagi kita kemerdekaan bukan sekedar pencapaian kemajuan peradaban material semata, tetapi apakah kemerdekaan yang sudah 78 tahun ini mampu melahirkan generasi-generasi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, membawa masyarakat untuk kukuh dalam keimanan, implementasi takwa dan juga akhlakul karimah terlihat pada setiap pribadi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada satu pernyataan dalam satu sastra Arab juga, lastu ara as-sa'adah jam amalin walakinna taqiyal haqqus sa'id. Bukanlah yang disebut satu kesuksesan, satu kebahagiaan ini hanya capaian-capaian material, peradaban-peradaban materi semata. Banyak kita secara pribadi deposit uang, banyak rumah, banyak kendaraan ataupun yang lainnya. Walakinna taqiyal haqqus sa'id,
akan tetapi justru ketakwaan yang ada pada diri kita, itulah kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita senantiasa membangun kehidupan masyarakat bernegara yang baik, masyarakat yang senantiasa menyatukan, mengukuhkan untuk sama-sama membangun bangsa yang baik. Karena amanah-amanah dari para pendiri bangsa kita, kita bersatu, harus berdaulat, adil dan makmur. Itu di pembukaan undang-undang alinea kedua. Artinya bahwa amanat-amanat para pendiri bangsa hendaklah kita bersatu, saling mengukuhkan satu sama lain dalam keragaman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman-Nya surat Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, untuk berlaku adil, bahkan saling kasih sayang, berbagi hadiah ketika sesama kita dalam kompleksitas masyarakat tidak saling menyerang, memerangi agama kita, ataupun tidak mengusir kita dari tanah air kita. Artinya di dalam suasana kemerdekaan kita tidak ada di dalam kungkungan penguasaan bangsa lain. Hendaknya kita senantiasa mengimplementasikan ajaran Islam yang wasatiyah, Islam yang senantiasa berada pada titik tengah, Islam yang senantiasa bisa disaksikan keunggulan, kemudian juga bagaimana keagungan agama yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu tentunya pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh." Bahwa ketika kita menginginkan izzah, kemuliaan, keagungan, martabat, kehormatan, harga diri yang baik, maka sesungguhnya keagungan adalah milik Allah. Tetapi bagaimana kita kaum muslimin juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah, yang tentunya ilaihi yas'alul kalimut thayyib. Ketika ada momen-momen besar, kita melakukan renungan-renungan sekaligus memanjatkan kepada Allah keinginan, cita-cita, harapan-harapan yang baik, sekaligus memiliki komitmen wal amalus sholih yarfa'uh. Kita akan melakukan amal soleh, tindakan-tindakan nyata yang memiliki kontribusi bagi kemaslahatan bangsa, umat, dan juga agama. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momen-momen hari besar, baik hari besar agama maupun juga hari besar negara, tentunya menjadi bahan kita untuk introspeksi sejauh mana kontribusi, sekaligus juga bagaimana kita memiliki komitmen untuk melakukan proses pewarisan perjuangan dari para pendiri bangsa kita. Cita-cita proklamasi seperti apa? Cita-cita para ulama untuk melahirkan generasi-generasi yang takwa seperti apa? Dan sekaligus kenyataan kehidupan kita saat ini seperti apa? Kita tentunya malu jika para pahlawan masih hadir melihat kondisi kita saat ini. Apakah kita orang-orang yang hanya menikmati kemerdekaan itu tanpa ada tanggung jawab, tetapi juga ketika kita memiliki keinginan, cita-cita yang luhur untuk melahirkan
Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai. Dan tentunya bagaimana kehidupan keagamaan kaum muslimin senantiasa mendapatkan satu kondisi-kondisi yang lebih baik. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jika masyarakat bangsa ini senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari berbagai penjuru. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa mampu mengisi kemerdekaan ini, terutama juga generasi-generasi muda senantiasa semangat di dalam proses pendidikannya, yang juga kita senantiasa memiliki peran-peran di dalam kehidupan, memiliki kontribusi yang baik, yang tentunya mengisi kemerdekaan ini dengan syukur kepada Allah, menampilkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, slogan-slogan kemerdekaan tahun lalu misalkan bahwa Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau kemerdekaan 78 terus melaju untuk Indonesia maju. Untuk itu kita senantiasa umat Islam memiliki motivasi untuk cinta tanah airnya, jiwa nasionalisme. Oleh karena itu tidaklah perilaku kita mengorbankan agama untuk nasionalisme, sekaligus juga mengorbankan nasionalisme untuk agama. Nasionalisme dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang saling beriringan. Itulah keindahan ajaran Islam yang sesuai dengan cita-cita harapan para pendiri bangsa untuk melahirkan negeri yang berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu mudah-mudahan segala cita-cita dan harapan kita Allah kabulkan, kemerdekaan yang kita raih senantiasa menambah kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadatil ma'bud. Bagaimana kita senantiasa memerdekakan diri dari penguasaan sesama manusia untuk mempersembahkan diri kepada Rob, kepada Tuhan kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.